Ada orang yang menyebut stoikisme ini dengan stoicisme ataupun juga stoa. Stoa Puipile ini adalah tempat seorang pedagang namanya Zeno. Dia dari Sitium. Si Zeno ini dia mau berlayar ke suatu kota sehingga harganya sangat mahal dan dipakai untuk raja-raja pada zaman dulu di Romawi untuk ditaruh di jubahnya. Lalu kaum Stoa dia merasa berbahagia jika terbebas dari emosi yang negatif. Ada hal yang paling penting, yaitu disebut dengan dikotomi kendali. Kayak kita lihat di zaman sekarang, perkembangan masyarakat itu kayak semakin tidak terkontrol gitu. Karena banyak faktor gitu, bisa dari sosialnya, mungkin bisa dari ekonominya, dan banyak hal yang bisa membuat seorang itu mengalami kayak gangguan mental gitu. Seperti yang kayak udah disebutkan sama Kak Tutu tadi, ada anxiety, ada insomnia, mungkin gangguan makan. Dan Mission itu tuh mencatat ada 264 juta jiwa penduduk bumi itu mengalami gangguan mental, bahkan kayak marah-marah gak jelas gitu. Itu tuh semua dari kesalahan cara penilaian kita yang salah terhadap diri sendiri gitu. Karena kan balik lagi tadi dikotomi kendali ya Kak ya, itu tuh tentang ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Gila gitu. Sama. Apakah itu sebuah kemerdekaan juga? Ketika dia tidak merasa tersiksa gitu, ibaratnya mau dikatain orang, mau dinain orang, dia nggak peduli, dia udah merdeka kan pikirannya bahagia, dia sangat sabar dan sabar. Orang gila itu nanti apa mereka? Ini mazhab ini kan tiga Masehi ya, tiga sebelum Masehi bahkan udah muncul ini kan. Kalau saya pahami ini ajaran-ajaran kebaikan. Kalau di dalam Buddha itu kan ada Zen Buddhism itu, keterkaitannya dengan agama misalnya secara teologis ya. Karena ajaran-ajaran agama juga bicara soal tawakal itu, soal kepasrahan. Pasrah bukan berarti menyerah gitu. Ada logika, ada fisika, ada etika. Lebih fokus sepertinya ke etika kalau dalam konteksnya dengan hari ini. Ya, saya setuju sekali itu hari ini kita memang, apalagi kondisi COVID ini ya 2 tahun ini banyak sekali orang yang stres dan depresi termasuk. Malah ketawa dia bisa pentas. Pentasnya kan ketawa melulu tuh pada dari awal itu gara-gara depresi itu. Nah, Shortnya diperpanjang. Itu perpanjangan ya. Sadar Jadi Pertanyaan saya adalah, emang kenapa siapa namanya yang nemu Stoa ini, siapa namanya? Si Zeno ini ribet-ribet, dia terus sampai turunannya banyak banget, sampai ada si Stoa masa dulu, middle dan akhir gitu. Kenapa mereka tuh ribet-ribet dan kenapa banyak orang tuh ribet-ribet nyari pedoman untuk bahagia segala macam itu lah. Fungsi bahagia itu apa? Buat manusia tuh ngapain gitu? Kenapa harus ribet-ribet, harus menentukan pola hidup, harus makan kayak gini nih? Ini kamu nggak bahagia karena kamu kurang makan segala macam. Makanya berasal dari mana? Patos ya? Patos kan artinya emosi. Suffering. Kalau referensi itu suffering. Patos kan patologi. Bisa, jadi kan bahagia juga. Kita menurutku setelah ini nggak mengenal tujuannya bukan kebahagiaan. Berarti melepas keduanya sih, antara kebahagiaan dan penderitaan. terkenal dari Albert Camus ya, manusia mati maka dia tidak bahagia. Ini kan benturan dengan sebetulnya ajaran teologisnya si ini kan stoikisme ini, karena dia ya kita menerima saja, kita tidak perlu takut dengan kematian karena itu sesuatu yang sudah pasti gitu. Sebenarnya teori ini bisa berpengaruh, bisa dipakai untuk si Mas Aji sendiri. Orang sekarang sudah lupa pentingnya teori dasar untuk melepas jerat dari kebahagiaan dan ke emosi negatif tadi. Orang nawarnya orang psikopat itu kan kebalikannya nggak sih?
Ada orang lihat misalnya di pasar ikan atau pasar daging, dia rela duduk di depan penjual daging itu ngeliatin orang itu motong daging. Orang tidak perlu takut dengan kematian, punya kemerdekaan penuh, kemudian dia bisa mengendalikan emosi negatif. Nah, itu ajaran-ajaran kita dari sejak kecil yang memang itu semua ya, tidak perlu pikirkan sesuatu yang bisa Anda pikirkan saja gitu. Dan jangan masukkan sesuatu yang di luar yang tidak Anda capai gitu, yang Anda tidak mungkin pikirkan gitu, yang tidak bisa dikendalikan itu bahasanya kira-kira. Nggak bisa disamaratakan dan kasusnya tuh beda-beda. Tapi balik lagi dasar, jadi kayak pasti ada walaupun ini dasar yang memang harus kayaknya karena dasar kan, jadi kayak setiap manusia itu harus tahu gitu. Tapi ini enggak nih sih, rebelnya itu udah sekelas mahasiswa. Oh dia nggak kenal yang namanya takut tuh, nggak tahu. Mengendalikan emosi ini kan ini kita sedang mengarah kepada satu pikiran kritis ya untuk mengkanter gitu ya. Emosi, pengendalian emosi itu kan tidak hanya marah. Kayak Kim Jong Un misalnya, dia kalau diriletkan dengan teori ini apa ya, jatuhnya dia menaruh kebahagiaannya dia untuk hal-hal yang acak dan mengambang tadi. Contohnya tadi kekuasaan kan. Kan kenapa jadi filsafat ya? Iya. Atau pragmatis ini turunan dari stoikisme? Enggak ya? Bisa kayak gitu nggak sih kalau di zaman sekarang kan Nah, maksudnya perhitungan yang hukum yang nggak bisa dia dibikin sama manusia gitu. Ibaratnya kita bisa Nah gini, kita menghadapi kematian, posisinya kita tidak menerima, tapi itu pasti datang gitu. Atau bisa diarahkan ke situ. karena ataupun ilmu eksak dan ilmu pasti tadi, yang harus diingat adalah di dalam ilmu kepastian itu ada yang namanya anomali. Ada juga misalnya dia nggak pernah lari tapi kecepatan larinya 25 km per jam. Ya, anomali. Ya. Ya sih. Betul lah. Dan hidup ini penuh anomali. Nah, itu tadi masuk stoikisme itu tadi. Aku ganti pikiran kalian itu. berarti hal-hal anomali itu kan hal-hal yang tidak bisa dikontrol kan sebenarnya kalau manusia kayak Ya, kalau di dalam anomali fisika, itu, ya, dia- kalau di dalam fisika anomali itu tidak bisa dikontrol, tapi bisa dicari penyebabnya dan hasilnya. Ya. Karena ilmu pasti kan fisika. oh ya ideologi gitu juga. Semua ilmu pasti.